Sampurasun, Sobat Badami di seluruh pelosok Nusantara. Selamat datang di podcast Badami TV. Wadah kita untuk saling bertukar gagasan dan mempererat silaturahmi dalam semangat bersama desa membangun Indonesia. Saya akan menemani waktu santai Anda. Hari ini kita akan membedah sebuah kalimat yang menjadi cita-cita besar kita semua. Desa kuat, Indonesia berdaulat. Sobat Badami, pernahkah kita merenung? Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa. Jika kita melihat peta Indonesia, titik-titik kecil itulah yang sebenarnya menyusun wajah bangsa ini. Namun, selama berdekade-dekade, desa seringkali hanya dianggap sebagai halaman belakang, tempat yang ditinggalkan untuk mencari peruntungan di kota besar. Tapi hari ini, paradigma itu harus kita balik. Kita harus sadar bahwa kedaulatan sebuah negara tidak dimulai dari gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, melainkan dari sawah-sawah di pelosok, dari pesisir pantai para nelayan, dan dari musyawarah warga di balai desa. Mari kita bedah, apa sebenarnya yang membuat desa bisa menjadi pilar kedaulatan bangsa. Kedaulatan pangan dan ekonomi dari akar rumput. Dunia saat ini sedang dibayangi krisis pangan global. Tapi tahukah Anda, desa adalah benteng pertahanan terakhir kita. Ketika desa kuat secara agraris, ketika petani kita tidak lagi termarginalkan, Indonesia tidak perlu gemetar saat harga gandum atau beras dunia naik. Namun, desa kuat bukan hanya soal bertani secara tradisional. Kita bicara soal modernisasi desa. Bagaimana pemuda desa, para millennial farmers, mulai menggunakan teknologi untuk efisiensi. Disinilah peran Badami atau bermusyawarah menjadi penting. Bagaimana warga desa duduk bersama menentukan komoditas unggulan melalui BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Sobat Badami, saya teringat cerita salah satu desa di daerah Jawa Tengah yang berhasil mengubah tanah kas desa yang tadinya gersang menjadi destinasi wisata dan pusat edukasi pertanian. Hasilnya, pendapatan asli desa naik ratusan persen dan anak mudanya tidak lagi pergi merantau. Inilah yang kita sebut ekonomi berdikari. Jika 75.000 desa memiliki kemandirian ekonomi seperti ini, maka Indonesia tidak akan mudah didikte oleh kekuatan ekonomi luar. Kita punya pasar sendiri, kita punya produk sendiri, dan kita punya ketahanan sendiri. Poin kedua adalah kedaulatan informasi dan digital. Banyak yang salah kaprah, mengira digitalisasi desa itu hanya soal memasang wifi gratis di kantor desa, padahal lebih dari itu. Desa yang kuat secara digital berarti desa yang transparan dan efisien. Bayangkan jika pengurusan surat menyurat cukup dari aplikasi desa. Bayangkan jika potensi wisata atau produk kerajinan tangan ibu-ibu PKK bisa langsung dijual ke mancanegara melalui platform digital yang dikelola pemuda desa. Inilah desa cerdas atau smart village. Namun tantangannya adalah literasi. Di Badami TV, kita percaya bahwa teknologi hanyalah alat, jiwanya tetap ada pada manusianya. Maka kedaulatan dimulai dari SDM desa yang literat, masyarakat yang tidak mudah termakan hoax, masyarakat yang mampu menggunakan internet untuk riset cara meningkatkan hasil panen atau memperbaiki kemasan produk UMKM mereka. Saat desa sudah melek informasi, maka intervensi negatif dari luar tidak akan mudah masuk. Desa menjadi filter budaya dan ekonomi yang sangat kuat bagi bangsa. Sobat Badami, mendekati akhir perjumpaan kita, saya ingin mengajak kita semua berefleksi. Membangun desa bukan sekedar membangun infrastruktur fisik, bukan cuma soal cor jalan atau bikin jembatan. Membangun desa adalah membangun harapan. Desa kuat adalah tentang mentalitas. Mentalitas bahwa warga desa bukanlah warga kelas 2. Kita adalah pemilik sah kekayaan alam Indonesia.
Kedaulatan adalah ketika masyarakat desa memiliki suara dalam setiap kebijakan yang menyangkut hidup mereka. Jadi, apa peran kita? Jika Anda seorang pemuda desa, jadilah penggerak digital dan inovasi. Jika Anda seorang perangkat desa, jadilah pelayan yang transparan dan amanah. Jika Anda seorang pengusaha, tengoklah potensi di desa. Bangun kemitraan yang adil, bukan eksploitatif. Ingat, Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin yang menyala di setiap desa. Terima kasih sudah menyimak monolog Badami TV hari ini. Semoga obrolan singkat ini bisa memicu api semangat Sobat Badami untuk terus berkarya di tempat masing-masing. Karena sekecil apapun langkah Anda di desa, itu adalah kontribusi nyata bagi kedaulatan Indonesia. Jangan lupa untuk terus mengikuti konten-konten kami di Badami TV. Silahkan berikan komentar atau bagikan cerita menarik tentang desa Anda agar kita bisa belajar satu sama lain. Karena kita kuat karena bersama, kita hebat karena berdesa. Saya pamit undur diri, bersama desa membangun Indonesia. Salam Badami. Sampurasun.